Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian semua baik-baik saja ya. Oke, sekarang kita akan mulai pembelajaran tematik tetap di tematik 2, subtema 1. Kita akan lanjutkan hari ini di pembelajaran 5 dan 6. Silakan dibuka halaman 40 buku paket kalian. Jangan lupa siapkan ballpoint atau pensil atau stabilo untuk menandai informasi yang penting ya, seperti yang Ibu jelaskan di video ini. Apa yang Ibu garis bawahi, apa yang Ibu catat juga di buku paket, silakan kalian juga menggaris bawahi dan mencatatnya, oke? Di halaman 40 yang bawah, kalian akan mendapati gambar organ pernapasan manusia. Nah, oh iya, sebelum kita melanjutkan, kalian masih ingat kan bernapas itu apa? Yang sudah lupa, ayo kita garis bawahi di bawah ini. Bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Jadi menghirup oksigen dan membuang karbon dioksida. Sudah paham ya? Kegiatan bernapas ini tentunya membutuhkan kekuatan otot. Otot pernapasan utama adalah diafragma. Ayo digaris bawahi. Otot pernapasan utama adalah diafragma. Masih ingat diafragma ya? Jadi diafragma itu sekat atau pembatas antara rongga dada dengan rongga perut, seperti yang ada di gambar ini. Organ pernapasan manusia ada hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, yang ini paru-paru, kemudian yang ini diafragma. Oke, lanjut halaman 41 yang atas. Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu paru-paru kita membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, kita praktekkan. Otot-otot tulang rusuk kita, tahu ya tulang rusuk ya? Otot-otot di tulang rusuk kita mengangkat tulang rusuk sehingga paru-paru kita membesar. Itu ketika menghirup udara. Kalau ketika membuang napas atau menghembuskan napas, kita praktekkan. Nah, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Kita garis bawahi. Ketika menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Paru-parunya membesar. Kalau saat membuang napas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Jadi kebalikan dari yang ini ya. Paru-paru mengerut lagi ke ukurannya yang lebih kecil dan menghembuskan udara pengap berisi karbon dioksida. Ya kan, yang kita hirupkan oksigen, kemudian yang kita hembuskan atau kita keluarkan adalah karbon dioksida. Nah, kalau sudah kita beralih ke halaman 42. Coba buka buku paketnya halaman 42. Di halaman 42 ini ada nada diatonis minor. Kalau kemarin kita sudah belajar tangga nada diatonis mayor, maka sekarang tangga nada diatonis minor. Mayor dan minor. Nah, kalau mayor sudah tahu ya. Kalau minor, nah ini. Tangga nada diatonis minor memiliki interval, di garis bawahi, interval atau jarak nadanya 1,5, 1, 1, 1, setengah 1. Ini kalian harus hafalkan karena biasanya muncul ketika ujian. Misalnya ada pertanyaan seperti ini. Interval atau jarak nada tangga diatonis minor adalah titik-titik. Nah, berarti kalian kan sudah hafal, jadi tinggal dipilih yang jawaban ini. 1,5, 1, 1, 1, setengah 1. Ayo, kalau mayor kemarin apa?
Masih ingat enggak? Intervalnya mayor atau tangga nada diatonis mayor. 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Nah, dihafalkan ya. Kalau mayor 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Kalau minor 1 setengah, 1 1 1 setengah 1. Tangga nada diatonis minor ini ada bermacam-macam. Salah satunya tangga nada diatonis minor harmonis. Nah, ada tangga nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis itu apa, Bu? Ayo coba kita garis bawahi pengertiannya. Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Coba kita perhatikan contoh urutan tangga nada yang di bawah ini ya. Nah, ini adalah tangga nada diatonis minor. Apa ciri-ciri tangga nada diatonis minor? Nah, ciri-cirinya ini adalah kebalikan dari tangga nada diatonis mayor. Kalau mayor itu lagunya bersifat ceria atau gembira atau bersemangat. Kalau minor, nah ini lagunya bersifat sedih. Lalu lagunya kurang bersemangat, sedih dan kurang bersemangat. Kalau mayor kemarin diawali dan diakhiri dengan tangga nada do. Nah, kalau minor, tangga nada diatonis minor itu diawali dan diakhiri dengan nada la atau simbol angkanya 6. Nah, coba kalian perhatikan ini. Diawali 6, diakhiri juga 6. Berarti tangga nada diatonis minor. Tapi tidak menutup kemungkinan diawali nada mi dan diakhiri dengan la. Ini sebagian kecil saja, tapi kebanyakan seperti ini ya. Diawali dan diakhiri dengan nada la. Contoh lagu diatonis minor itu kan yang sedih-sedih, kurang bersemangat. Tapi ini ada lagu yang sebenarnya dia bersifat sedih dan kurang bersemangat, tapi dinyanyikannya dengan gembira dan bersemangat. Contohnya lagu Ayam dan Lapeh dan Bungeng Jumpa. Kalau kalian penasaran lagunya seperti apa, bisa kalian lihat di YouTube ya. Sekarang kita akan beralih ke halaman sebelahnya. Ini ada lagu Gugur Bunga, ciptaan Ismail Marzuki. Nah, lagu Gugur Bunga ini adalah contoh dari lagu yang bertangga nada diatonis minor. Kenapa? Karena dia lagunya bersifat sedih dan kurang bersemangat. Ada yang sudah tahu atau bahkan sudah hafal lagu Gugur Bunga? Ya, nanti kalian dapat tugas untuk menyanyikan satu lagu bertangga nada diatonis mayor dan satu lagu bertangga nada diatonis minor ya. Kalau Gugur Bunga ini Ibu akan menyanyikan sedikit saja, nanti sisanya kalian bisa lihat di YouTube. Lagunya kurang lebih seperti ini. Maaf kalau suaranya agak jelek ya. Betapa hatiku takkan rindu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Nah, sisanya kalian bisa lihat di YouTube. Selain Gugur Bunga, contoh lagu yang bertangga nada diatonis minor adalah Syukur. Judulnya Syukur, ciptaan Haji Mutahar. Nah, pasti sebagian besar dari anak-anak kelas 5 ini sudah hafal dengan lagu Syukur ya. Yang belum hafal kira-kira lagunya seperti ini. Dari yakinku teguh
hati ikhlasku penuh. Nah, seperti itu kira-kira. Kalau kemarin kan kita sudah menulis contoh dari lagu bertangga nada diatonis mayor ya. Coba sekarang kita tulis beberapa contoh lagu yang bertangga nada diatonis minor. Contoh lagunya diatonis minor. 1. Ada gugur bunga. Silakan ditulis di halaman 42. Yang kedua ada syukur. Yang ketiga ada Indonesia Pusaka. Dan lain sebagainya. Setelah menulis contoh tadi, ayo kita buka sama-sama halaman 46. Ini adalah pembelajaran 6 ya. Ini pembelajaran terakhir di subtema 1. Kita akan mempelajari jenis-jenis tanggung jawab di sini. Jenis-jenis tanggung jawab itu. Tanggung jawab itu harus kita laksanakan di mana saja ya. Di rumah, di sekolah, di masyarakat juga, dimanapun kita berada. Lingkungan kelurahan atau desa lebih luas daripada lingkungan rumah dan sekolah. Iyalah, lingkungan kelurahan atau desa merupakan kumpulan rukun warga atau disingkat dengan RW. Di lingkungan kelurahan atau desa, semua warga mempunyai kewajiban untuk menjalin kerjasama dan bahu-membahu dalam mengatasi masalah bersama. Lanjut di halaman 47. Ini ada contoh-contoh tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat yang tentu saja harus kita laksanakan, harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita beri garis bawah. Contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama adalah menghargai perbedaan. Indonesia ini kan banyak sekali terdapat perbedaan ya. Perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan warna kulit, ada yang warna kulitnya lebih ke gelap, ada yang lebih terang, dan lain sebagainya. Banyak sekali perbedaan di Indonesia. Nah, tapi sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, perbedaan yang ada di Indonesia ini bukan suatu kekurangan, tapi adalah sebuah kelebihan dan keunikan negara kita. Jadi kita harus menunjukkan rasa menghargai, rasa toleransi terhadap setiap perbedaan yang kita temui. Bagaimana caranya, Bu, menghargai perbedaan itu? Ya kita saling memahami, kita saling menghormati. Tidak perlu membeda-bedakan, tidak perlu mempermasalahkan warna kulit tetangga kita misalnya. Kamu tuh warna kulitnya hitam, jangan dekat-dekat dengan saya lah. Itu tidak boleh ya. Apapun warna kulit, apapun agamanya, kita tetap harus bersosialisasi, tetap harus menjalin hubungan baik antar sesama. Yang kedua, memelihara persatuan dan kesatuan. Sesuai dengan pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, itu pepatah ini menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan ya. Jadi perlu kalian ingat zaman dulu ketika negara kita belum merdeka itu semua warga negara Indonesia, semua orang itu saling bahu-membahu, saling bersatu melawan penjajah. Sehingga sampai pada akhirnya ada ikrar Sumpah Pemuda, sampai pada akhirnya ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, itu adalah hasil dari persatuan dan kesatuan
para leluhur kita yang dulu sudah mengorbankan harta, nyawa, bahkan keluarganya untuk mendapatkan Indonesia merdeka. Jadi kita yang sekarang tinggal menikmati enaknya saja harus memelihara persatuan dan kesatuan. Jangan malah menghancurkan harapan para pendahulu kita ya. Selanjutnya coba buka halaman 48. Nah, ini ada sebuah percobaan yang membuktikan manfaat persatuan dan kesatuan. Ternyata bisa ya kita buktikan manfaat persatuan dan kesatuan. Seperti apa, Bu? Nah, ini di gambar yang bawah halaman 48. Ini ada satu orang anak memegang sebatang lidi, satu lidi. Kalau satu lidi itu kita patahkan, ya tentu saja langsung patah. Sementara di halaman 49 ada anak laki-laki yang memegang sapu lidi dengan banyak lidi ya. Kalau yang tadi cuma satu batang, satu lidi saja, ini banyak, bisa jadi ini ratusan. Atau misalnya katakanlah 100 gitu ya, 100 batang lidi. Kumpulan sapu lidi seperti ini kalau dipatahkan secara bersamaan tentunya akan sangat sulit. Nah, berarti apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari percobaan 2 tadi? Kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah kalau kita hanya mengerjakan sesuatu itu sendirian, tentunya kita akan mudah lengah. Kita akan mudah dikalahkan begitu saja. Tapi kalau kita bersatu, melakukan segala sesuatu itu bersama-sama, maka kita akan menjadi lebih kuat. Sehingga tidak akan mudah untuk dikalahkan. Nah, itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari percobaan tadi. Berikutnya, yang ketiga adalah cinta tanah air. Kita garis bawahi cinta tanah air. Salah satu nilai-nilai luhur adalah cinta tanah air atau patriotisme. Apa yang dimaksud dengan patriotisme? Kita garis bawahi. Patriotisme adalah rasa kecintaan dan kesetiaan pada tanah air. Selain itu juga bersedia mengorbankan segalanya. Tidak hanya pada waktu perang, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Tumbuhnya sikap patriotisme itu didasari oleh rasa nasionalisme, yaitu perasaan kesadaran kebangsaan bangsa Indonesia yang saat itu dijajah bangsa Belanda. Rasa cinta tanah air ini bisa diwujudkan dengan berbagai macam cara. Misalnya, kalau kalian sebagai seorang siswa ya harus belajar dengan giat. Itu termasuk salah satu cinta tanah air. Nah, yang kedua, menggunakan produksi dalam negeri. Misalnya kalian punya alat tulis atau punya tas atau punya sepatu. Kalian beli dari pedagang atau pembuat atau produsen dalam negeri atau orang Indonesia sendiri. Berarti itu kalian sudah termasuk menjalankan sikap cinta tanah air. Jadi kalian membanggakan produk bangsa kita sendiri, tidak malah kalian gaya-gayaan menyombongkan diri ketika kalian memiliki sebuah barang yang diproduksi di negara luar. Misalnya kalian punya sepatu beli di Amerika misalnya, kalian sombongkan kepada teman kalian. Nah, itu berarti tidak cinta tanah air ya. Selanjutnya yang ketiga adalah giat mempelajari kebudayaan bangsa sendiri. Budaya Indonesia itu kan punya banyak kebudayaan ya. Misalnya tari-tarian atau makanan tradisional, itu termasuk budaya Indonesia. Jadi kalian giat mempelajari, kapan-kapan mau belajar tarian Indonesia. Nah, meskipun tariannya terkesan klasik atau tradisional, nanti kan bisa dikembangkan jadi lebih modern, ya kan? Berikutnya di halaman 50 ada contoh yang keempat.
contoh bukti tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat, yakni mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dengan cara bagaimana, Bu? Ya, ini ada. Bersikap menghargai dan bertoleransi dalam pergaulan sehari-hari. Ayo di garis bawah ini. Mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia internasional. Nah, misalnya kalian pandai bernyanyi misalnya. Kalian ternyata ikut lomba bernyanyi sampai dari tingkat sekolah, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi, sampai se-Indonesia, kemudian dikirim mewakili Indonesia ke internasional. Akhirnya kalian bisa membanggakan, membawa nama bangsa Indonesia di dunia internasional. Nah, itu termasuk tanggung jawab kalian kepada bangsa, ya, mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya, mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Nah, ini biasanya yang sering kalian lakukan. Kalian sudah merasa khidmat atau enggak ketika menjalankan ketika sedang upacara bendera setiap hari Senin? Kalau kalian ketika upacara bendera masih sering omong-omongan, jawil-jawilan sama temannya di sebelah, atau di depan atau di belakangnya, berarti itu tidak mementingkan kepentingan bangsa. Kalian lebih mementingkan kepentingan pribadi, itu namanya. Jadi lain kali kalau kita sudah menjalankan upacara bendera, ayo kita sama-sama khidmat, ya, menjalani upacara bendera sampai selesai dengan rasa penuh syukur, ya, atas perjuangan para pahlawan kita. Oke? Selanjutnya adalah mengabdikan ilmu yang dimiliki demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia, serta menjalin persahabatan dan menjauhi permusuhan. Di halaman 51 kita kembali lagi disajikan dengan contoh lagu yang bertangga nada diatonis minor berjudul Himne Guru ciptaan Sartono. Kalian bisa nulis di halaman 42 tadi, ya. Kalian tambahi nomor 4-nya, Himne Guru. Oke, sudah di halaman 42. Kalau sudah, kita kembali lagi di halaman 51. Sudah tahu, ya, lagu Himne Guru? Kurang lebih seperti ini. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Maaf ya, suaranya jelek, jadi kira-kira seperti itu. Nah, tugas kalian sekarang adalah membuat video kalian bernyanyi, menyanyikan 2 lagu. Lagu apa, Bu? Yang pertama, lagu bertangga nada diatonis mayor. Berarti yang semangat-semangat seperti Indonesia Raya, kemudian Himne Guru. Ini minor, ya. Indonesia Raya, terus 17 Agustus dan lain sebagainya. Dan yang satu lagi adalah lagu bertangga nada diatonis minor, atau lagu yang biasanya bersifat sedih seperti ini, Himne Guru, Indonesia Pusaka, Syukur, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Jadi buat satu video yang mana kalian menyanyikan 2 lagu, satu bertangga nada diatonis mayor, yang satu bertangga nada diatonis minor. Semangat, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.